Kemudian setelah katakanlah singkat cerita, saat mantune beliau ngalami tugas, beliau itu berpikir bagaimana agar caranya semua umat manusia yang tidak paham jalannya menuju usul, yang tidak mengerti lor kidul kulon etan ing usul utawa ing ibadah Allah Subhanahu wa taala diterima Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau menambahkan doa itu sholawat, yang artinya siapa saja walaupun orang dhaif atau fakir tetap bisa melakukan ibadah, melakukan pembenaran keimanan dengan sholawat. Sholawat itu sebenarnya juga termasuk doa. Dalam sholatan dijelaskan soli yang artinya doa. Kemudian dijamakkan menjadi beberapa doa tanpa hijab, itu sholawat. Sedangkan jumlahnya ribuan. Bahkan kalau nggak salah 40.000 di dalam kitab Ihya 40.000. Dan termasuk sholawat dia. Sedangkan jenisnya ada 5. Yang pertama, sholawat Allah kepada Nabi, yang mananya pemberian rahmat atim, pemberian rahmat atau kasih sayang takdim, penghormatan kepada Nabi daripada Allah ditujukan kepada Nabi. Tingkat kedua, sholawat malaikat kepada Nabi, yang berarti permohonan rahmat atim dari Allah yang ditujukan kepada Nabi. Di sini contohnya sholawat Ibrahim, ya, benar sholawat apa itu? Ibrahim benar ya? Nggih, terus nggih. Sholawat Jibril, nggih sholawat Jibril. Nah, sebenarnya sholawat Jibril diciptakan untuk malaikat, bukan untuk manusia. Maaf. Karena apa? Karena seorang malaikat itu tidak membutuhkan sholawat Nabi. Walaupun membutuhkan, tapi tidak seperti kita manusia. Nah, sholawat Jibril itu diperuntukkan untuk para malaikat. Artinya permohonan rahmat adim, ya, permohonan kemuliaan dan kasih sayang dari Allah kepada Nabi. Yang ketiga, sholawat maaf, salah. Yang kedua, sholawat Allah kepada selain Nabi. Maaf, saya salah menempatkan urutan. Artinya, pemberian ampunan dan rahmat atau pemberian maghfirah dan rahmat dari Allah kepada manusia dan jin yang beriman. Yang ketiga, sholawat malaikat kepada Nabi, yaitu tadi permohonan rahmat atim atau permohonan kemuliaan dan kasih sayang dari Allah kepada Nabi. Yang keempat, sholawat malaikat kepada selain Nabi, yang berarti permohonan ampunan dan kasih sayang atau permohonan rahmat dan maghfirah kepada manusia dan jin yang mau baca sholawat Nabi. Yang kelima, sholawat kita manusia, yaitu permohonan rahmat adim, permohonan kemuliaan dan kasih sayang dari manusia dan jin kepada Allah yang ditujukan kepada Kanjeng Nabi. Terus di situ kenapa kok yang nomor 3 itu kalau digunakan manusia tidak ada manfaatnya di dunia? Karena firman Allah atau sabda Rasulullah, barang siapa membaca sholawat kepadaku akan dibalas Allah 10 kali. Barang siapa membaca sholawat kepadaku 10 kali akan dibalas 100 kali dan seterusnya. Itu hanya untuk manusia,
bukan untuk malaikat. Artinya, sholat Jibril itu sholat untuk malaikat. Ada manfaatnya, tapi untuk di dunia. Untuk mencari ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Tapi tidak ada balasannya. Karena sholat untuk malaikat. Terus sejarahnya sholat Jibril itu bagaimana? Nah, saat itu malaikat Jibril merasa imbang dengan Kanjeng Nabi. Dia mempunyai 80 hijab kepada Allah Ta'ala, Kanjeng Nabi juga mempunyai 80 hijab. Tapi malaikat Jibril pada belum mengetahui bahwa hijabnya jaraknya nggak sama. Di saat malaikat Jibril itu merasa bahwa hijabnya sama, ketika itu tidak bisa memandang wajahnya Kanjeng Nabi, terlihat sinar saja. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada, ya Allah, kok saya nggak bisa memandang wajahnya Kanjeng Nabi? Jawabnya Allah, ya Jibril, walaupun sama-sama 80 hitungan, tapi berbeda jarak. Sebagaimana untuk menebus agar saya bisa melihat Kanjeng Nabi fasuranya. Kemudian Allah memberikan sholawat yang dinamakan sholawat Jibril kepada malaikat Jibril. Itu caranya. Jadi intinya sholawat Jibril itu hanya sebagai ibarat anak ciri turu-turu apa ya, lelo-lelo bagi kita manusia. Mau tidur, baca dan mendengar sholawat Jibril itu nikmat. Tapi di akhirat tidak seperti balasan sholawat kita.